Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Hmm. Selamat siang, Aisyah. Siang, Ibu. Nah, Aisyah biasanya dipanggil apa ya kalau di sekolah? Biasanya teman-teman kelas saya memanggil saya Ais, Bu. Biasa dipanggil Ais. Berarti ibu manggilnya Ais aja ya. Boleh, Bu. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Sally Mandalena. Ibu di sini mahasiswa PPG dari Unika Atmajaya. Hari ini kita akan mengadakan wawancara mungkin sekitar 40 sampai 40 menit. Nah, sebelum kita memulai wawancara, apakah kamu bersedia untuk melakukan wawancara dengan Ibu? Boleh, boleh, Bu. Saya bersedia. Ya, sebelumnya terima kasih ya karena Ais sudah bersedia untuk wawancara pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu pengen minta izinmu dulu nih untuk merekam sesi wawancara hari ini. Kamu keberatan tidak ya kalau sesi wawancara ini Ibu rekam? Boleh, Bu. Silahkan. Oke, terima kasih. Nah, jadi wawancara kita hari ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kedekatan kamu dengan orang tuamu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu kah? Hmm, Kedekatan ya. Kayak saya Iya, paham, Bu. oke. Ais, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Ibu. Alhamdulillah, sehat terus ya. Ya, Kalau perasaan hari ini kayak gimana, Ais? perasaan saya ya paling capek sama tugas-tugas sih, Bu. Sama tugas-tugas kuliah ya. Hehe. Sekarang kan udah siang nih ya, udah setengah 11 nih sekarang. Tadi udah sarapan atau belum ya? Baru makan, Ibu. Soalnya, aduh, Mau makan. karena tugasnya banyak banget ya, Bu, tugas Oh, sekolah tuh. gitu. Mm-mm. Jadi baru sempat makan siang nih. Sama sarapan kah? Mm-mm. Oh, oke, Iya, oke. biasanya saya karena terlalu sibuk jadi brunch, Bu, breakfast and Hmm, lunch dijadiin satu. mm-mm. Iya, iya. Ais hobinya apa ya? Biasanya tuh hobi kalau waktu luang tuh ngerjainnya apa? Ya, biasa kalau di weekend hobi Hmm? saya memasak sih, Bu. Oh, suka masak. Oh, Mm-mm. berarti jago dong masak-masak nih. Ya, paling masak bareng ibu gitu. Oke. Kalau selain di sekolah gitu, aktivitas atau kegiatan di rumah apa ya, Ais? Ya, seperti yang saya sebutkan di awal ya, Bu, karena Mm-mm. tugas tugas sekolah itu paling banyak menyita waktu, jadi ya paling menghabiskan waktu mengerjakan PR dan diselingi sama nonton drama. Oh, suka nonton drama juga. Oke. Hmm, Hmm. Oh iya, kalau misalkan berangkat sekolah gitu, Ais diantar atau naik transportasi umum? Biasanya diantar, Bu, karena kan agak jauh juga, Mm-mm. jadi supaya cepat nyampe, takutnya telat, jadi diantar sama orang tua. Nah, kalau misalnya pas pulang, baru nanti naik angkot bareng teman-teman. Sama teman-teman. Oh, biasanya kalau diantar sama orang tua itu sama siapa diantarnya? Itu biasa sama papa saya. Oh, sama papa. Pak. Oh iya, sebelumnya mohon maaf nih ya Ais, Ibu mau tanya, apakah kamu masih mempunyai kedua orang tua? Masih, Bu, alhamdulillah keduanya masih ada. Oh, keduanya masih hidup sampai sekarang ya? Ya. Oke. Kalau pekerjaan orang tua Ais, apa ya saat ini? Orang tua, papa pensiunan, kalau ibu, Mm-mm. ibu rumah tangga. Oh, oh papa pensiun. Udah lama kah pensiunnya? Iya, udah dari saya SD, Bu. Oh, udah dari SD. Wah, udah lama juga ya berarti ya? Ah, oke. Betul. Kalau usia orang tua Ais saat ini berapa? Usia ya. Tunggu sebentar, Bu. Kira-kira kalau papa tuh 60 tahun, Oh, papa kalau ibu 60. 49 tahun, kalau nggak Oh, salah. berarti lumayan ya jarak umur Ais ke papa ya.
Betul. Oh ya, kalau Ais di rumah itu berapa saudara ya? Ais anak keberapa dari berapa saudara? Ya, saya dua dari dua. Oh, berarti Ais anak bungsu. Betul sekali. Oh, oh ya, kalau kondisi hubungan orang tua bagaimana Ais? Apakah masih bagaimana kondisi hubungan kedua orang tua? Masih Iya, apakah sudah bercerai eh, atau masih bersama gitu? alhamdulillah kondisi mama sama papa baik, Bu. Mm-mm. Jadi ya keduanya aku saling membantu satu sama lain. Oh, oke oke. Kalau yang tinggal di rumah sama Ais tuh ada siapa aja? Untuk itu seluruh anggota keluarga. Jadi ada Mm-mm. papa, Ada mama, Papa. kakak, sama saya sendiri. Oh, berarti kakak juga masih tinggal sama Ais. Betul, masih. Oh, oke. Kalau Ais tuh ngerasa nyaman nggak kalau misalkan di dalam lingkungan rumah? Hmm, Kalau menurut saya sih karena euforia atau Hmm. kondisi rumah yang sangat suportif ya, Bu. Jadi eh, sehari-hari juga saling menanyakan kabar satu sama lain. Mm-mm. Jadi ya membuat saya nyaman dan dekat dengan anggota keluarga saya. Oh, di rumah kalau misalkan di rumah sering nanya kegiatan mungkin ya kegiatan sehari-hari Mm-mm, Ais tuh betul. ngapain selama di sekolah. Hmm. Nah, mungkin kan Ais mungkin sering merasa nyaman atau mungkin kadang ada ketika Ais nggak ngerasa nyaman nih di rumah nih. Kalau ketika nggak ngerasa nyaman di rumah, apa yang biasa Ais lakuin? Ya, karena saya orangnya suka main ya, Bu. Jadi kalau Kamu. misalnya saya ngerasa nggak nyaman di Mm-mm. rumah, biasanya saya pergi ke rumah temen. Jadi ya mau kemana lagi kan pelariannya, soalnya kan masih SMA ya, Bu. Jadi nggak ada Mm-mm. tempat yang lain. Oh, jadi kalau misalkan lagi nggak nyaman di rumah, Ais pergi main gitu sama temen ya. Betul. Oke, oke. Hal apa yang membuat Ais tuh ngerasa kesulitan kalau lagi ada di rumah? Dan itu kayaknya mungkin saat membutuhkan bantuan, Bu. Mm-mm. Eh, Pas saya lagi butuh bantuan, tapi orang rumah tuh pada sibuk semua. Ya, tapi saya nggak masalah sih, Bu, karena saya paham dengan kondisi mereka juga. Jadi ya nggak ada rasa kondisi yang serius gitu. Kalau misalkan Ais tuh ada masalah gitu, Ais biasanya cerita ke orang tua atau enggak ya? Itu apa ya? Hmm, Biasanya sih saya sering cerita, Bu. Mm-mm. Ya, karena saya merasa kehidupan sekolah itu melelahkan. Jadi ya saya mencoba untuk menceritakan permasalahan saya kepada orang tua saya dan di situ juga saya pengen banget untuk mendapatkan motivasi dan juga bertukar pikiran untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Hmm. Oh, berarti Ais sering ya untuk cerita ke orang tua tentang masalah-masalah yang dihadapin, supaya mungkin dapat dukungan juga ya dari orang tua ya Ais. Betul, Bu, karena kan selain dari orang tua yang menanyakan kabar duluan, ya sebisa Mm. mungkin ketika saya ada masalah juga saya yang mengungkapkan terlebih dahulu juga gitu. Jadi mungkin sama orang tua dan Ais saling sharing kali ya tentang Hmm, permasalahan. Oke. Nah, kalau Ais itu lebih dekat ke ayah atau sama ibu? Ya lebih dekat sama ibu karena kan tadi ya Bu, seperti yang saya Mm. sampaikan di awal, karena saya hobi masak, jadi ya bisa masak bareng-bareng sama ibu. Jadi waktu yang di spend itu lebih baik sama ibu. Hmm. Kalau sama bapak, Ais biasanya manggilnya bapak atau ayah? Papa Oh, sebetulnya papa. tadi Oke. salah. Kita panggil papa aja ya untuk berikutnya Ya ya. mama Nah, papa.
Kalau sama papa itu Ais biasanya kegiatannya apa yang biasa Ais lakuin? Apa ya? Karena papa juga pengangguran ya, jadi lebih Hmm. sering di mana namanya di rumah. Tapi itu karena papa juga sedang mencoba-coba untuk melakukan usaha. Jadi ya mungkin agak jarang di rumah sih, Bu. Itu. Hmm. Ya paling lebih banyak menghabiskan waktu ketika mau berangkat sekolah karena itu kan itu Oh iya. dianterin sama papa Hmm. begitu. Oh, berarti kalau misalkan sama ibu, Ais sering bantu-bantu ibu kali ya. Bisa Mm, masak. Gitu. Berarti kegiatan sama ibu, kalau sama ibu lebih banyak di dapur gitu untuk masak. betul Atau sekali. ada misalkan kegiatan lain belanja gitu sama ibu. Iya bisa juga belanja karena ya lumayan ya Bu cuci mata gitu. Atau kalau misalkan belanja untuk kebutuhan gitu, Ais untuk masak, Ais suka ikut kah sama ibu? Kan biasanya kalau misalnya nemenin belanja bisa Mm-mm. dapat apa bisa dijajanin juga ngambil jajanan kebutuhan yang lain ya memanfaatkan yang ada Bu. Jadi sambil mengambil kesempatan ya, Ais. Iya kali-kali. Sekalian belanja nemenin ibu, dapat jajan juga. Hmm, sorry. Nah, kalau Ais, siapa yang Ais anggap penting di dalam keluarga? Kalau itu tentu menurut saya semuanya penting ya, Bu. Hmm? Karena kan saya sudah memandang keluarga saya sebagai satu kesatuan. Mm-mm. Nah, jadi apabila ada satu yang tidak ada, ya saya merasa kurang. Hmm. Tapi kalau kakak Ais masih tinggal di rumah kan ya? Mm-mm. Mm-mm. Apa kakak sudah bekerja? Eh, saya sama kakak saya beda 1 tahun. Jadi Oh, beda karena saya dikit. masih SMA, dia juga masih SMA. Oh, berarti kakak masih sekolah juga ya? Biasa Hmm. juga berangkat sekolahnya bareng. Satu sekolah kah sama kakak? Enggak, jadi Oh, enggak. boncengan bertiga Ibu. Boncengan bertiga berangkat sekolah. Wah, bapaknya Iya. ini juga ya, bonceng dua anak di belakang. Heeh. Kapan lagi? Lalu usaha apa sih yang udah Ais lakuin untuk misalkan dapat perhatian dari orang tua Ais? Itu sebetulnya sih karena apa ya? Biasanya kan orang tua yang sering nge-reach out duluan ya, Bu. Mm-mm. Jadi kalau saya sih paling kalau misalnya lagi pengen caper itu paling ya saya coba mendekati terus mencoba untuk cerita aja sih Bu kayak gitu. Jadi Ais yang mulai cerita dulu dengan orang tua. Hmm. Kalau Mm. misalkan ada butuh-butuh sesuatu gitu, Ais butuh barang atau apa gitu untuk kebutuhan sekolah, Ais langsung minta ke orang tua atau kayak bingung gitu untuk minta atau enggak gitu. Tentu langsung bilang dong Bu Langsung karena kan itu bilang. sebuah hal penting dalam tugas sekolah. Mm-mm. Jadi ya orang tua kan harus nge-provide juga kan kebutuhan anak Iya, ya. betul, betul. Mungkin kalau misalnya barangnya mahal, nah itu tuh Mm-mm. di situ ada rasa kebingungan ya Bu. Soalnya kan nggak enak juga orang tua udah pensiun terus ibu rumah tangga, jadi kan pemasukannya minimal. Jadi nggak sebisa mungkin harus menekan pengeluaran. Ya di situ mungkin butuh waktu untuk mengungkapkan. Mm. Eh, tapi mohon maaf sebelumnya Ais, kalau papa berarti masih dapat uang pensiunan kah? Iya, Oh, masih ada uang pensiun. Nah, kalau menurut Ais, bagaimana sih hubungan yang terjalin di dalam keluarga? hubungan yang Mm-mm. terjalin menurut saya sih bagus ya antara anggota, Bu. Karena setiap kali masing-masing anggota merasa kesulitan atau ya uring-uringan gitulah,
pasti Mm-mm. ada aja yang mencoba untuk menanyakan perasaan hari itu, terus membuat untuk menceritakan permasalahan atau hari-harinya bagaimana. Oke, jadi di dalam keluarga Ais, kalau misalkan sering cerita ya tentang kegiatan sehari-harinya, lalu juga perasaan pada hari itu juga, seperti itu ya. Hmm, betul. Lu, Ais, ada nggak sih kekhawatiran terkait hubungan dengan orang tua? Khawatir. Ya, pasti ada ya, Bu. Mm-mm. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, misal kan saya sudah melihat keluarga saya ini sebagai suatu hal yang utuh. Mm-mm, ya. Kemudian apabila ada salah satu anggota keluarga yang amit-amitnya meninggal, tentu akan menjadikan luka terdalam bagi saya. Hmm. Jadi, Ais khawatir kalau misalkan ada salah satu keluarga yang akhirnya meninggal, seperti itu ya. Hmm, Lalu kekhawatiran kamu ini memengaruhi kehidupan kamu atau enggak, Ais? Atau memengaruhi aktivitas kamu gitu? itu mungkin ya ada overthinking kecil ya, Bu. Mm-mm. Jadi mungkin sesekali kepikiran, ya, karena kan mengingat umur orang tua juga udah tua. Oh Jadi iya. ya, tapi sih alhamdulillahnya nggak sampai membuat pengaruh dalam beraktivitas sih, Bu. Berarti mungkin cuma ada kayak tiba-tiba kepikiran gitu aja ya, Ais. Maksudnya nggak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari kamu. Oh ya, boleh nggak ketika dalam keluarga kan pasti ada yang namanya perbedaan pendapat ya, Ais ya. Bisa nggak kamu ceritain pengalaman kamu ketika kamu sama orang tuamu berbeda pendapat? Boleh ceritain satu aja nggak apa-apa. Oke, kalau iya, halo Bu Seli. Halo, kedengeran kok. Suara Oh ibu ya, kedengeran? ya mohon maaf ya Bu Seli, soalnya di sini tiba-tiba sinyal saya jelek, Oh, sinyalnya lagi jelek. Iya, nggak apa-apa. Coba, eh kedengaran jelas. kayak boleh diulang lagi ya? Oke, ibu ulang lagi aja ya. Ya Boleh boleh. nggak Ais ceritain pengalaman Ais ketika ada perbedaan pendapat dengan orang tua? Satu cerita aja juga nggak apa-apa kok. Oke, terkait beda pendapat, eh, aduh, saya juga kurang tahu ya Bu, ini termasuk atau enggak. Mm-mm, Tapi tuh saya kan ada rencana untuk mengambil jurusan biologi ya Bu, setelah mm-mm. lulus nanti. Nah, setelah saya mengungkapkan hal tersebut sama mama saya, ya mama saya langsung kayak berapi-api gitu loh, dengan memberikan pertanyaan beruntun. Dan dari percakapan tersebut ya nggak ada kesimpulan yang bisa didapat sih. Jadi eh, saya nggak tahu apakah mama saya mendukung atau hanya sekedar ingin tahu. Ya saya ya udah nggak ambil pusing. Jadi dari diskusi itu belum tahu nih, maksudnya Mama kah apakah mendukung kah atau menolak dari keputusan Ais gitu, dari pendapat Ais? Hmm, apakah Ais sempat mengajukan itu lagi, Iya pendapat betul. Ais? Jadi ya ya dari apa yang saya ungkapkan, ibu Mm-mm. yang mama nggak, ya cuma pengen tahu dan pengen nanya-nanya aja gitu loh, nggak tahu memberikan Oh, mm-mm-mm. motivasi, memberi dukungan atau apalah, nggak, saya juga nggak paham. Oh, mungkin Mama pengen tahu mungkin ya, Ais rencana ke depannya mau kemana.
Lalu boleh nggak Ais ceritain kejadian yang paling berkesan sama orang tua Ais? Halo? Suara ibu masih kedengaran nggak ya, Ais? Halo? Ya, halo Bu. Masih terdengar kah? Kedengaran nggak? Iya, dari tadi putus-putus. Dari tadi putus-putus ya. Oke, sekarang gimana? Udah terdengar? Atau saya coba off cam dulu sebentar ya, Bu. Oh, boleh, nggak apa-apa. Kalau mau off cam dulu biar sinyalnya lebih oke. Boleh silakan Ais kalau mau off cam dulu. Halo, Bu. Halo, gimana? Udah bagus sinyalnya udah oke? Udah kedengeran belum suara Ibu Ais? Halo? Masih putus-putus, tapi better sih. Soalnya ini saya Masih juga putus? off cam kan, Bu. Gimana? Nggak apa-apa deh kalau off cam, tapi suara Ibu kedengeran ya Ais? Udah kedengeran, tapi masih putus-putus, Bu. Oh, masih putus-putus. Jadi kita mau lanjut dulu apa gimana Oke, nih coba Ais? di aja dulu. Coba atau mungkin Ais bisa pindah ke tempat yang sinyalnya lebih Halo, bagus. Bu. Halo, sudah terdengar? Ya, kita coba aja dulu, Bu. Mungkin Oke, kalau misalnya nanti udah sinyalnya better, saya on cam. oke. Atau mungkin Ais bisa pindah ke tempat yang sinyalnya lebih bagus dulu Ais, biar lebih oke gitu sinyalnya. Halo, Bu. Halo, kita bisa mulai lagi atau gimana nih Ais? Halo, Ya, mulai aja dulu nggak apa-apa, Bu. oke. Udah oke nih tempatnya. Kalau udah, Sudah. oke. Kalau udah, Ibu mulai ya. Semoga sinyalnya di tempat yang sekarang lebih bagus ya, Ais. Oke, tadi eh, terakhir itu kan sampai dengan pengalamanmu berbeda pendapat dengan orang tua ya. Ketika kamu mau mengambil biologi, tapi Mm. orang tua belum bisa nih untuk misalkan apakah orang tua mendukung kamu ataupun orang tua eh, tidak mendukung kamu gitu. Jadi orang tua sekedar hanya ingin tahu kamu tuh pengennya ke depannya bagaimana. Oke. Sekarang boleh nggak kalau misalkan Ais ceritain kejadian yang paling berkesan bersama orang tua Ais? Oke, oh, apa ya tadi pengalaman berkesan ya, Bu? Iya, pengalaman yang paling berkesan menurut kamu. Karena papa saya udah pensiun ya, Bu. Mm-mm. Jadi kan kehidupan setiap harinya harus menghemat karena pemasukan yang terbatas. Jadi jarang banget jalan-jalan tuh. Nah, misal ada agenda jalan-jalan bareng keluarga, itu saya ngerasa senang sekali. Jadi ya saya sangat menghargai momen tersebut. Jadi kalau misalkan sekarang kalau jalan-jalan itu biasanya frekuensinya berapa kali gitu? Apakah setiap bulan ada jalan-jalan atau misalkan dalam 6 bulan deh, 6 bulan itu bisa jalan-jalan berapa kali Ais? Eh, karena kadang kan ada kebutuhan lain-lain yang tak terduga, ada kebutuhan lain-lain, terus juga kebutuhan tak Mm-mm. terduga setiap bulannya. Jadi untuk
jalan-jalan tuh ya sesempatnya aja Bu, nggak bisa dihitung sebulan berapa kali atau per 6 bulan, per tahun itu nggak bisa dihitung. Jadi ya kadang pokoknya tiba-tiba gitu. Nanti minggu kita jalan-jalan ya, ya udah gitu. Oh, jadi Masih kalau jalan-jalan. jalan-jalan sama orang tua itu waktunya tidak menentu ya, Ais. Ketika orang tua mungkin sempat atau ketika Hmm, ada uang untuk jalan-jalan, itu Ais jalan-jalan keluar sama orang tua. betul sekali. Lalu terkait dengan hubungan orang tua, hubungan di keluargamu, ada nggak sih hal-hal yang ingin kamu harapkan gitu dengan keluargamu? Harapan ya, eh, ya paling saya berharap agar keluarga saya dapat menjaga kedekatan satu sama lain, Hmm, saling menyadari akan permasalahan yang dihadapi, baik sebagai individu atau bersama-sama. Terus lebih bersyukur dengan apa yang ada dan juga bisa membangun komunikasi yang lebih baik. Oke, jadi Ais berharap kalau misalkan setiap anggota keluarga itu menjaga kedekatannya satu sama lain ya. Terus kalau Tuh. lebih mungkin mungkin emang di keluarga Ais kan udah sering cerita-cerita nggak sih Ais ketika ada permasalahan, ketika mungkin ada kesenangan juga. Kalau ada kesenangan biasanya Ais cerita juga atau nggak ke keluarga? Iya, kadang kalau tak kata, tapi kalau sempat ya Bu, kan kadang kalau misalnya apa, kalau perasaan seneng tuh, Hmm? ya kadang tuh kita lebih buat ngekip sendiri kan. Kadang tuh kalau misalnya pas perasaan susah, perasaan sulit, Mm-mm. nah itu baru bisa ngungkapin karena kan kayak ya udah perasaan senang tuh dinikmati untuk sendiri, Menikmati jadi untuk sendiri. Mm-mm. jarang untuk diceritakan gitu, Bu. Mungkin ya, mungkin apa ya? Jadi orang tua ngerasa saya tuh banyak sedihnya kali ya, Bu, gara-gara saya nggak mengungkapkan perasaan ketika senang Mm-mm. seperti itu. Oke, oke. Berarti ketika kamu akan mengungkapkan, maksudnya menceritakan sesuatu gitu kepada orang tua kamu lebih sering misalkan menceritakan permasalahan kamu, lalu kekhawatiran kamu juga, seperti itu ya, Is. Oke. Iya, betul, Bu. Oh ya, tadi kan kamu ada bilang kalau misalkan harapannya adalah membangun komunikasi yang baik ya dengan kedua orang tuamu. Nah, kalau menurutmu saat ini apakah hubungan komunikasi kamu dengan orang tuamu udah baik atau belum, Ais? Iya, karena apa ya, Bu? Seperti yang saya sampaikan tadi, Mm-mm. saat ada perasaan senang tuh saya jarang cerita. Nah, itu sebetulnya juga membuat komunikasinya nggak terlalu baik. Jadi ya kalau bisa selain perasaan susah, perasaan sulit gitu, ya sebisa mungkin saya juga bisa mengungkapkan rasa senang tersebut karena kan bahagia itu juga kalau bisa disebarkan supaya semua orang juga bisa merasakan gitu. Tapi nggak tahu ya Bu, kenapa saya juga jarang cerita pas bahagia itu. Mungkin karena udah terlelap, terhanyut dalam rasa bahagia tersebut. Jadi ya selalu di atas. Jadi nggak selalu apa nggak langsung cerita-cerita sama orang tua. Oke, oke, oke. Tapi kalau misalkan cerita tentang permasalahan gitu, orang tua apakah selalu mendengarkan Ais gitu ketika Ais punya cerita atau Hmm. tentang kekhawatiran Ais? Iya, sebetulnya saya juga suka dan sering cerita sama Mm-mm. orang tua saya, terutama sama mama saya, karena apa ya, mama saya tuh saat mendengarkan cerita saya tuh bisa menangkap permasalahan yang ada, terus bisa memvalidasi perasaan saya, terus akhirnya ya menanyakan. eh, Menurut saya ini hal yang penting ya, Bu. Eh, Mm-mm. Menanyakan lalu bagaimana apa yang kamu harapkan untuk
bisa mengatasi hal tersebut. Jadi itu kayak kita Oh. merasa terbantu gitu loh. Mm-mm, Jadi mm. kayak ngerasa nggak sendiri kalau misalnya menghadapi masalah tersebut, nggak yang eh, ya udah yang sabar dijalanin aja. Atau enggak kayak kamu tuh gini 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 atau kayak Mm-mm, membandingkan adu nasib gitu, enggak sih. Oke, berarti kalau sama orang tua mungkin Ais mungkin juga dapat solusi-solusi ya dari orang tua ketika Ais bercerita. Mm-mm. Oke. Jadi itu kalau misalnya ada eh, kan kalau bisa tetap saya sendiri ya Bu yang menemukan permasalahan, menemukan solusinya. Terus Mm-mm. kalau misalnya dirasa solusi tersebut kurang sesuai atau kurang pas, nanti eh, secara perlahan atau dengan bareng-bareng ibu mama saya tuh kayak nanya apa benar, apakah solusi tersebut sudah sesuai, apakah solusi tersebut sudah solusi terbaik yang kamu pilih gitu. Nanti diyakinkan kembali gitu loh, Bu. Oke, oke. Oke, baik. Jadi, berdasarkan ceritamu pada hari ini, Ibu dapat menyimpulkan beberapa hal nih, Ais. Yaitu, yang pertama, Ais kan masih tinggal sama orang tua. Bapak masih ada, Ibu juga masih. Bapak kerja, Bapak udah pensiun, sedangkan Ibu adalah ibu rumah tangga. Oke, jadi Ais juga ketika di rumah, Ais sering bercerita tentang permasalahan Ais, lalu tentang kekhawatiran Ais, seperti itu. Namun mungkin ketika Ais merasakan kesenangan, euforia kesenangan gitu, Ais belum menceritakan kepada orang tua. Jadi tapi ketika Ais punya masalah, punya kekhawatiran, lalu juga saling sharing dengan kedua orang tua tentang permasalahan dan kekhawatiran, lalu juga tentang kegiatan sehari-hari Ais yang Ais lakukan di sekolah. Oke, Nah, apakah betul. mungkin Ais ada mau menanggapi atau bagaimana? Oh, ini udah, Bu, pertanyaannya. Udah? Atau mungkin Ais Em, apa ya, menanggapi ya sesuai tadi yang Ibu sampaikan, udah sesuai apa mm, yang saya alami sih, Bu. Oke, mungkin cukup sekian ya wawancara kita hari ini. Terima kasih, Ais sudah bersedia untuk melakukan wawancara hari ini. Ibu sangat mengapresiasi keterbukaan kamu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Lalu juga jika kamu butuh bantuan gitu ya, Ais, kamu bisa langsung ketemu sama Ibu ke ruang BK gitu. Ataupun misalkan kamu ada kegelisahan, kesulitan, kekhawatiran, pokoknya kamu jangan sungkan buat ke ruang BK karena kita sangat terbuka untuk kamu. Oke, terima kasih Ais hari ini atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Oke, silahkan berkegiatan kembali ya Ais. Saya izin live ya, Ibu. Ya, oke.